Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara pertemuan keempat. Semoga kalian di rumah tetap bersemangat dan sehat selalu. Baiklah, kita membahas submateri tentang proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Lalu bagaimana dampaknya terhadap keberadaan BPUPKI? Setelah menyelesaikan tugas BPUPKI dibubarkan, dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, atau yang biasa disebut dengan Dokuritsu Shumbi Inkai. Untuk keperluan membentuk PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945, tiga tokoh pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat, berangkat menemui Jenderal Besar Hiroshi Saiko Shikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno sebagai wakilnya, PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Setelah kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang, sehingga anggota keseluruhannya menjadi 27 orang. Semua anggota PPKI merupakan orang Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Ini adalah situasi dalam proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Esokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan. 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan dasar yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-peluknya.
diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Latar belakang perubahan sila pertama menurut Muhammad Hatta bermula dari datangnya utusan Opsir Kaigun, Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menghadapi keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hatikusumo, Ki Haji Wahid Hasim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Teuku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan. Supaya tidak terpecah sebagai bangsa, tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantikan dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Perbedaan rumusan dasar negara di Piagam Jakarta dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelah kiri adalah rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta hasil sidang Panitia 9 tanggal 22 Juni 1945, di mana sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan di rumusan dasar negara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan untuk sila-sila yang lain itu tetap tidak mengalami perubahan. Kesimpulan. Yang pertama, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya, tanggal 8 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wijodiningrat menemui Jenderal Besar Teruji Saiko Sikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Yang kedua, PPKI awalnya beranggotakan 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Namun setelah tanggal 14 Agustus 1945, ditambah menjadi 6 orang, sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang. Yang ketiga, tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Keempat, keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan. 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Kelima, salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan yang semula berbunyi
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Semoga bermanfaat materi kali ini. Sekian. Setelah ini kalian mengerjakan tugas-tugas yang ada di website. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.